Sebentar lagi kami semua mau sekolah minggu. Berkati guru-guru kita dan kami. Haleluya, amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian lagi. Nah, hari ini kakak membawa meteran. Kira-kira meteran untuk apa ya? Nah, benar, meteran adalah alat ukur dan tentu saja untuk mengukur. Meteran ini bisa untuk mengukur lingkar kepala, lingkar perut, panjang tangan, kaki, dan sebagainya. Semakin kita bertambah umur, maka biasanya badan kita bertambah besar ya kids. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang seorang anak yang lahir, kemudian bertumbuh, tentu bertambah besar dan bertambah tinggi badannya. Nah, lengkapnya kita simak video berikut ini. Datang dan lihatlah Yesus yang bertumbuh dewasa. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Yesus lahir di Bethlehem di sebuah kandang karena dia tidak punya tempat untuk dilahirkan. Yesus memiliki seorang ibu bernama Maria dan seorang ayah bernama Yusuf. Yesus dibesarkan di sebuah kota kecil bernama Nazaret. Yesus memiliki saudara-saudara laki-laki dan perempuan, dan salah satu saudaranya adalah Yakobus, dan dia mengikuti Yesus. Yesus juga memiliki sepupu bernama Yohanes, yang kemudian dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Keluarga Yesus adalah orang Israel dan keluarganya mempraktekkan adat istiadat Yahudi dan hari raya orang Yahudi. Semua orang yang mengenal Yesus menyukainya. Ayah Yesus di dunia adalah seorang tukang kayu. Yesus belajar dari Yusuf menjadi tukang kayu. Ketika Yesus bertumbuh semakin besar, ia belajar banyak tentang Tuhan dan rencananya di tengah dunia ini. Yesus mempelajari firman Allah dan mengingat semuanya. Yesus mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang Allah inginkan untuk dilakukan olehnya. Ketika tiba saatnya, ia juga siap menjadi Mesias, juru selamat yang dijanjikan bagi bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Nah, bagaimana kids? Sekarang kita sudah tahu kan bagaimana Yesus bertumbuh besar. Dari seorang bayi, kini menjadi bertambah besar, menjadi seorang anak laki-laki. Yesus dibesarkan di Nazaret. Sebagai orang Yahudi, setiap tahun orang tua Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Paskah adalah hari raya terbesar bagi orang-orang Yahudi. Banyak orang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah dirayakan untuk mengingat karya Allah dalam menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Waktu itu, Yesus berusia 12 tahun. Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem bersama-sama dan mengikuti perayaan Paskah. Seusai perayaan, tiba waktunya untuk pulang. Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, mulai melakukan perjalanan ke Nazaret dengan rombongan besar, dengan banyak orang. Maria dan Yusuf tidak menyadari bahwa Yesus yang pada waktu itu berusia 12 tahun tidak bersama-sama dengan rombongan mereka pulang. Mereka mengira Yesus termasuk di antara kelompok rombongan musafir yang lain. Tetapi ternyata Yesus tidak bersama kelompok itu. Nah, Yesus sebagai anak-anak pada waktu itu hilang. Maria dan Yusuf tentu saja panik dan bingung karena Yesus tidak bersama dengan mereka. Lalu mereka mencarinya dengan berjalan sepanjang hari. Mereka bertanya kepada kerabat, bertanya kepada teman-teman, apakah mereka melihat Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya. Dalam kebingungan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Bayangkan kids, mereka harus mencari Yesus di Yerusalem, kota yang begitu besar dan luas. Kalau kids ikut mencari, kira-kira kids akan mulai cari dari mana ya? Nah,
Maria dan Yusuf mencoba mencari Yesus di bait Allah. Dan benar, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Di bait Allah, Yesus mendengarkan para guru dan bertanya jawab dengan mereka. Jarang, bahkan hampir tidak ada loh, anak seusia Yesus dapat berbicara dan bertanya jawab dengan para ahli Taurat dan para pemuka agama di bait Allah. Kerennya, setiap orang yang mendengar Yesus hampir-hampir tidak dapat percaya dengan betapa banyaknya kepandaian dan hikmat yang Yesus miliki. Banyak orang kagum akan hal ini. Ketika Yusuf dan Maria melihat Yesus, mereka terkejut. Dan Maria berkata, "Nak, mengapa engkau melakukan ini? Ayahmu dan aku khawatir. Kami telah mencarimu kemana-mana." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencariku?" Dan Yesus bertanya, "Apa ibu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang Yesus bicarakan. Akhirnya, Yesus diajak pulang kembali ke Nazaret bersama Maria dan Yusuf. Yesus selalu patuh dan taat kepada mereka. Dan Maria mengingat semua kejadian hal ini. Ketika Yesus tumbuh dewasa, dia menjadi lebih bijaksana dan Tuhan berkenan kepadanya. Begitu juga semua orang di sekitarnya mengenal ia. Kids, Allah mengutus Tuhan Yesus ke bumi dengan suatu tujuan. Salah satunya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dari cerita tadi, kita semua belajar bahwa dalam prosesnya, Yesus bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya, seperti kids juga. Bertambah besar badannya. Namun bukan hanya badan, tapi juga pikiran, perasaan, dan pengertiannya. Sebagai anak Allah, Yesus menghormati Allah. Dan Yesus juga mengasihi serta mendengarkan orang tuanya, Maria dan Yusuf. Allah memberkati Yesus, anak Allah yang diutus untuk mengikuti rencana Bapanya, yaitu mengabarkan Injil, mati di kayu salib, dan menyelamatkan orang-orang dari dosa. Sekarang, bagaimana dengan kids semua? Tuhan Yesus mau supaya kalian juga bertumbuh sehat, bertambah besar badannya, dan bertambah besar pula hati dan pikirannya. Bagaimana caranya? Dengan percaya dan taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kids semuanya. Dia juga akan memberikan pengertian kepada kids semua dan kita semua. Siap? Yuk kakak pimpin dalam doa. Semuanya melipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Hari ini kita semua belajar akan Tuhan Yesus dari kecil hingga bertumbuh besar. Tuhan, kita semua juga ingin bertumbuh besar dan bertumbuh di dalam iman dan pengertian. Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kita semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.